Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang asesmen yang ada dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 asesmen yang akan kita lakukan. Ini pengertian dan kegunaannya masing-masing. Mudah-mudahan video singkat saya pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang pertama ada namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi, kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi pengertian dari asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengetahui keadaan dasar peserta didik, baik kelemahannya belajar, kekuatannya dalam belajar, kompetensinya dalam belajar, kemudian dukungan, motivasi, dan kondisi keluarganya. Asesmen diagnostik ini terbagi dua. Yang pertama ada asesmen diagnostik kognitif. Ini asesmen diagnostik asesmen diagnostik kognitif. Ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik terhadap pengetahuan pemahaman peserta didik terhadap materi-materi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada asesmen diagnostik non-kognitif. Ini untuk mengetahui keadaan keluarga, motivasi diri, sarana prasarana belajar di rumah siswa. Ini jenis-jenis asesmen diagnostik. Ada dua. Yang pertama untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua dukungan yang ada pada diri siswa, baik dari keluarga ataupun dari sarana prasarana keluarganya di rumah, maupun dari diri siswa itu sendiri. Apa gunanya asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah kegunaannya sebagai pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran agar seluruh kebutuhan belajar masing-masing siswa terpenuhi. Karena setiap siswa mempunyai latar belakang yang berbeda serta kemampuan yang berbeda. Jadi, asesmen diagnostik ini digunakan untuk bahan pertimbangan oleh guru dalam merancang pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan siswanya. Karena beda siswa, beda kemampuan, beda latar belakang, beda motivasi diri, beda sarana prasarana yang ada di rumahnya. Jadi guru dituntut setelah melakukan diagnostik, guru harus bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa masing-masing. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Biasanya asesmen formatif ini dilakukan per tujuan pembelajaran. Gunanya asesmen formatif ini adalah sebagai informasi atau sebagai bahan refleksi atau sebagai bahan pertimbangan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Jadi asesmen formatif ini adalah sebagai informasi dari guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Jadi asesmen formatif ini tidak digunakan untuk nilai rapor, hanya untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Setelah satu tujuan pembelajaran, dilakukan asesmen formatif untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian setelah melakukan asesmen formatif, guru bisa melakukan tindak lanjut. Kalau memang banyak materi yang belum dikuasai, maka dilakukanlah pengulangan materi umpamanya. Kemudian dianalisis apa kekurangan yang ada pada pembelajaran sebelumnya untuk diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya. Itu asesmen formatif, Bapak Ibu. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilalui.
asesmen sumatif ini biasanya dilakukan per materi pelajaran. Habis selesai satu materi pelajaran, lakukan asesmen sumatif. Guna asesmen sumatif adalah untuk nilai rapor. Jadi nilai asesmen sumatif ini semuanya kita masukkan ke nilai rapor. Jadi untuk nilai rapor itu ada, untuk cara pengisian rapor ada di channel kita yang satu lagi, channel Ocu Sadi, cara membuat rapor kurikulum merdeka. Di situ jelas kalau formatif itu per tujuan pembelajaran, kalau sumatif itu per materi pembelajaran. Nilai dari asesmen sumatif per materi pembelajaran kalau dirasa sudah cukup, maka tidak perlu diadakan lagi sumatif akhir semester. Kalaupun diadakan sumatif akhir semester, maka soalnya atau penilaiannya dilakukan nilai tunggal, bukan per materi. Jadi kalau dikasih soal sumatif akhir semesternya 50, dijumlahkanlah nilai dari 50 itu dapat berapa siswanya secara nilai tunggal, bukan dipisah per materi pelajaran lagi. Untuk lebih jelas cara penilaian ini bisa Bapak Ibu lihat di rapor kurikulum merdekanya. Oke Bapak Ibu, itu saja video singkat kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf di atas kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.